Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua, sudah lama aku nggak bikin video di upload di YouTube ya. Kalau di Facebook dikit-dikit story itu dikit-dikit aku bikin video, tapi soal nyupir dan kerja. Tapi di sini kebetulan kemarin itu waktu sholat Jumat ya. Waktu sholat Jumat itu tema khutbahnya itu membahas tentang keharaman merokok. Jadi tiba-tiba saya kepikiran untuk buat video ini, yaitu eh, saya nggak mau bahas soal nggak masuk ke soal hukum halal haramnya rokok, walaupun kemarin sudah dijelaskan itu hadis-hadisnya tentang merokok. Tapi di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya, bukan bukan cara berhenti merokok, enggak. Saya cuma mau berbagi pengalaman tentang saya sendiri, yaitu kenapa bisa berhenti merokok. Padahal dulu itu saya termasuk perokok yang aktif, perokok enggak dibilang berat tapi aktif banget rokok. Bahkan waktu itu waktu mau berangkat ke sini di Pontianak itu saya masih hampir 2 bungkus satu hari. Jadi satu bungkus itu gak cukup satu hari di waktu di Pontianak, waktu nunggu keberangkatan ke sini. Jadi saya juga termasuk perokok aktif dulu. Eh jadi saya sudah bilang saya nggak akan bahas soal halal haramnya hukum rokok, karena itu masalah khilafiyah ya. Jadi ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi khusus di negara Brunei Darussalam memang di sini kan memberlakukan hukum syariat Islam. Jadi ya memang waktu itu diputuskan mungkin 10 tahun yang lalu lah, 9 atau 10 tahun yang lalu, eh rokok sudah jelas dilarang dan diharamkan. Jadi itu tidak sudah di tahap kerajaan di Brunei ya ini. Jadi tidak bilang itu masalah kalau saya termasuk orang penganut yai NU Nahdlatul Ulama. Jadi kalau soal rokok itu masih anggap saya itu masih berpegangan sama beliau-beliau yai ulama. Jadi mungkin masih khilafiyah ya. Ada yang bilang makro, ada yang bilang boleh, ada yang halal dan sebagainya. Itu aku nggak masuk di situ lah, nggak masuk di situ. Saya cuma mau berbagi pengalaman kenapa saya bisa berhenti merokok, cara saya berhenti merokok gitu ya. Jadi waktu itu momennya pas. Jadi saya benar-benar niat berhenti merokok itu waktu itu satu alasan. Ketika mau ke sini, mau masuk Brunei, saya kan medical. Jadi saya medical itu unfit. Jadi medical di Surabaya unfit. Waktu itu alasan unfit adalah paru-paru saya ngeflek. Bukan kena paru atau basah ya, ngeflek. Jadi karena kebanyakan rokok paru-paru saya ngeflek. Jadi kan terus waktu bisa berangkat ke sini, waktu medical sudah fit, waktu itu saya punya kepikiran untuk berhenti merokok. Jadi niat saya benar-benar kuat sih, ini benar-benar ingin berhenti merokok. Jadi waktu itu momennya pas. Jadi ketika masuk Brunei, jadi masuk perbatasan Brunei ya, masuk di Sungai Tujuh, perbatasan Malaysia sama Brunei. Bukan di Entikang ya, kalau Entikang kan perbatasan Pontianak sama Malaysia. Tapi ini yang benar-benar mau masuk Brunei di Sungai Tujuh. Jadi waktu itu eh masih ingat betul saya terakhir beli rokok itu di Malaysia ya, di Malaysia gudang garam signature. Itu masih ingat garam signature. Jadi mau masuk Brunei di perbatasan di Sungai Tujuh itu rokok saya tinggal separuh, itu gudang garam signature. Jadi saya niatnya kuat sekali, saya ingin benar-benar kok. Jadi waktu itu rokok aku berikan sama Mas Imam. Mas Imam orang Jambangan, orang satu desa lah. Kalau masih ingat Mas Imam ya, rokoknya aku berikan Mas Imam. Saya ingin berhenti merokok. Ini momennya pas masuk negara orang, masuk Brunei Darussalam. Jadi memang aku pilih momennya pas, aku ingin berhenti merokok. Jadi rokok aku kasih Mas Imam, akhirnya masuk Brunei. Masuk Brunei benar-benar total berhenti merokok. Tapi ketika masuk di company ini ya, di Setabos ya, di mesnya perusahaan, di company, itu semua orang Indonesia. Waktu itu hampir 70 orang, mungkin 50 orang lebih lah. Dan orang Malang itu sekitar 15 kalau nggak salah waktu itu yang orang Malang. Udah masuk masuk Setabos.
Ya Allah, ini orang Indonesia semua dan semua perokok berat semua. Waktu itu rokok masih masih legal, masih dibolehkan, belum dilarang di Brunei, masih bebas. Kedai-kedai, supermarket dan sebagainya semua masih jualan rokok bebas seperti di kampung di Indonesia gitu kan. Waktu itu benar-benar masih bebas rokok. Nah, di Setabos ini benar-benar perokok berat semua, terutama itu golongannya Mas Dedi dan semuanya itu. Bahkan waktu itu masih ingat betul itu, masih ingat betul. Eh, Masuk kamarnya Mas Dedi, aku baru datang, itu langsung dikeluarin satu slop rokok Palmal. Mas, ini rokoknya, kan penyambut orang baru gitu kan. Mas, ini rokoknya ya, dibuka sendiri. Satu slop itu rokok Palmal merah. Masih ingat betul itu Mas Dedi. Kalau Mas Dedi ingat ya, Mas Dedi semoga kan bisa nonton ini. Ah, waktu ya Allah, ini sudah berhenti meniat berhenti merokok, tapi di sini perokok berat semua. Tapi karena kekuatan niat saya, jadi saya tetap bertahan nggak merokok gitu kan, nggak merokok. Ditambah lagi kan waktu itu diceritain sama Mas Dedi yang orang-orang lama itu kan gajinya gajinya sedikit gitu ya. Nggak seperti yang dijanjikan, seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, nggak seperti yang dijanjikan agent. Jadi gajinya itu sedikit, jadi di situ ada niat tambahan, ada motivasi tambahan untuk ngirit ya, ngirit supaya nggak berhenti merokok itu, buat alasan untuk ngirit jadi ya. Itu jadi tetap tetap niat berhenti merokok. Dan kebetulan juga waktu itu partner kerja saya, jadi waktu saya datang kerja langsung jadi cleaning service di yayasan. Kebetulan di bagian basement, dan partner saya, teman saya kerja saya itu Mas Kuncung, Mas Sunarto Medion. Woi Mas Kuncung, masih ingat itu ya? Ya Mas Kuncung ini segini sudah aku bilang tadi motivasinya itu besar sekali ingin berhenti merokok. Mas Kuncung ini rokoknya kayak sepur, teman kerja saya kayak sepur banget. Jadi kalau habis makan itu ya, kalau habis makan, habis istirahat makan, rokok itu minimal dia pasti 2 batang. Jarang 2 batang, pasti 3 batang nyambungnya. Bener-bener dia tuh rokoknya kayak sepur banget sih Mas. Tapi gitu, saya tetap nahan ya. Padahal diojok-ojok ya sama dia. Ayolah rokok gitu. Tapi paling aku kalau sudah kepingin banget itu habis makan ya, aku ambil bungkusnya rokok gitu kan. Aku ambil bungkusnya yang rokoknya dia. Aku cium. Ini masih ingat pasti Mas Narto masih ingat betul waktu itu. Jadi itu pengalaman saya, godaan berat ya untuk berhenti merokok. Jadi saya masuk Brunei kerja berhenti merokok sampai 7 bulan. Jadi waktu itu kan aku kerja di yayasan cuma 2 bulan, terus jadi gardener 1 bulan, terus habis itu ikut jadi helpernya lori ini. Jadi waktu itu 7 bulan, masih ingat banget itu Mas Arif. Arif orang supir saya dulu orang Singosari, jadi orang Singosari Malang ya, orang Malang juga, orang Singosari. Perokok berat juga, jadi dia rokoknya di Samsu waktu itu. Masih ingat betul, Arif. Saya ingat, jadi aku waktu itu cuma 7 bulan tuh nggak menghisap rokok. Jadi waktu itu sekali aku menghisap rokok itu posisi di food court Tamu Selera. Tamu Selera itu food court waktu itu ya paling ramai lah di Bandar Sri Begawan ya. Jadi ramai banget waktu itu, kebetulan malam minggu, dan kebetulan di sana itu kalau malam minggu waktu itu banyak bencong-bencong itu loh. Wah, waria itu, kalau tapi waria di sini kan nggak agresif seperti di Indonesia biasa lah, tapi ngumpul semua rokokan gitu. Jadi aku agak dimotivasi sama si Arif untuk merokok. Jadi dia bilang, "Weh, kalah karo bencong ya, bencong-bencongnya rokokan, kamu nggak rokokan," gitu kan. Jadi kamu kalah sama bencong semua rokokan, kamu nggak rokok gitu kan bilangnya. Akhirnya aku ambil dia rokok di Samsu 1 batang, aku hisap sampai habis. Itu pengalaman betul. Jadi selama masuk Brunei 7 bulan baru menghisap 1 batang rokok itu. Masih ingat 7 bulan baru ngisap rokok. Habis itu nggak merokok lagi, sudah berhenti. Saya cuman nemen di Tamu Selera itu saja satu batang. Rokok akhirnya kuat sampai habis kontrak, sampai balik kampung. Nah, balik kampung ini godaannya juga berat lagi. Semua teman-temanku kan tahu kalau aku itu perokok, nggak mungkin saya nggak merokok gitu kan. Jadi ingat Mas Yuan di rumah. Mas Yuan ini kalau kalau sama aku kan, kalau di
ke rumah itu kalau dikasih rokok nggak mau merokok rokokku dia, pasti dia bawa rokok sendiri ini Mas Juan ini. Masih ingat yuk, saya pernah ngobrol sama Mas Juan semalam, malah salah ngimbangi Mas Juan ya waktu itu semalam. Aduh, koran saya sampai panas. Tapi akhirnya 1 bulan itu di rumah saya perokok aktif lagi. Jadi saya aktif merokok seperti biasa, normal. Perokok, pokoknya perokok benar. Sampai aku jalan lagi, berangkat lagi ke Brunei, terbang ke Brunei. Masuk Brunei aku berhenti merokok lagi. Sudah berhenti merokok, sudah benar niat berhenti. Akhirnya sampai sekarang, mungkin sudah 13 atau 12 atau 13 tahun lah saya berhenti merokok total. Mungkin pernah sekali atau seingatku sih nggak pernah sih. Tapi kayaknya biasanya kalau kepingin rokok atau sangat diajak temen ini paling aku godain, aku pakai apa itu, aku ambil saja tapi tidak pernah aku bakar. Jadi itu teman-teman ya, pengalamanku sampai sekarang sudah berhenti total merokok. Jadi eh yang bisa diambil pelajaran mungkin kalau ingin berhenti merokok itu satu ya, niatnya memang harus kuat. Soalnya kalau godaan perokok itu pasti, soal teman-temannya di lingkungan ini pasti banyak perokok 100% itu rata-rata merokok semua. Jadi kalau memang berhenti merokok, motivasinya itu harus kuat banget. Terus kalau aku tadi kan sudah aku bilang, gara-gara pertama ada medical, baru-baru ngeflag, yang kedua ngirit tadi ya, ngirit karena gajinya kecil. Ya alhamdulillah lah, tapi semua itu bisa saya lewati walaupun kan yang berat. Jadi itu teman-teman. Jadi intinya momennya harus pas. Jadi momen cari momen yang pas gitu loh. Jadi disuruh tahu kan bilang masuk Brunei gitu kan, momennya pas banget bisa diingat-ingat banget. Oh, niat saya itu berhenti merokok masuk Brunei. Jadi itu teman-teman ya, yang pengalaman soal rokok yang mungkin saya bisa bagikan ke teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman ingin berusaha untuk berhenti merokok, itu saja yang bisa saya bagi teman-teman. Nah, kalau tadi di awal ada masalah halal rokok, saya nggak mau bahas itu. Soalnya memang sudah aku bilang tadi, masalah rokok masih tergolong khilafiyah ya. Jadi nggak mau lah aku bahas itu semua ya. Jadi itu teman-teman, eh yang bisa saya bagi teman-teman, semoga bisa menjadi apa ya, pelajaran bila mana ada teman-teman yang ingin berhenti untuk merokok. Jadi cukup sekian video kali ini teman-teman ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berbahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.